Oke, nanti Ibu Elsa akan mempresentasikan, kemudian ditanggapi dan ditanyakan waktu kita di sekitar 20 menit kepada Ibu Elsa Harsida. Kami persilahkan. Belum muncul. Belum, Bu, belum muncul. Sudah muncul, Pak? Belum, Bu. Ada itu mungkin Pak Febri bisa bantu menampilkan Pak Febri? Oh, boleh Pak. Mohon maaf Bu ya, tunggu sebentar Pak Ibu ya. Oke. Febri soalnya saya Saya tolong Pak Febri, tampilkan Pak Febri. Yap, bentar Pak De. Oke, makasih. Oke, sudah. Silakan Bu Ersa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Sebelumnya, yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui bahwa nilai-nilai dari guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga adalah kolaboratif, yang keempat inovatif, lalu yang kelima reflektif. Jadi kelima nilai ini hendaknya kita terapkan sebagai calon guru penggerak nantinya. Kedua, next. Bisa itu. Pak Febri, minta tolong nih next Pak Febri. Muncul Pak. Masih yang tadi, slide berikutnya Pak. Slide yang berikutnya Pak. Ini? Belum juga Pak. Oh, kok nggak tampil ya? Slide nomor 4 Pak, peran guru penggerak. Ah ya, udah Pak. Dan lalu selanjutnya adalah mengenai peran guru penggerak. Jadi peran guru penggerak ini juga ada 5. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Lalu yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Jadi peran guru penggerak di sini setidaknya itu berjalan dengan nilai-nilai yang kita terapkan tadi. Lalu selanjutnya, nah, jadi kekuatan nilai guru penggerak ini kami ambil dari masing-masing kelompok. Jadi yang pertama ini dari Pak Febri. Jadi kekuatan nilai yang dimiliki oleh Pak Febri ini yang pertama adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid yang mana dalam melaksanakan pembelajaran maupun di luar pembelajaran, Pak Febri juga sudah melakukan nilai-nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, diantaranya
adalah melaksanakan pembelajaran sesuai bakat dan minat siswanya, lalu memenuhi kebutuhan atau hak-hak siswa baik itu dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Lalu yang kedua adalah mandiri. Jadi mandiri ini adalah mencari atau mengikuti pelatihan secara mandiri. Jadi tidak bergantung terhadap sekolah. Lalu yang ketiga adalah kolaboratif, yang mana kolaboratif ini adalah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, seperti adanya komunitas belajar di luar sekolah yang Pak Febri bekerja sama di luar komunitasnya. Lalu yang keempat adalah inovatif. Inovatif di sini adalah yang mana dapat melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru baik di sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya adalah di komunitas, seperti kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Pak Febri nanti untuk memajukan sekolahnya. Selanjutnya. Nah, ini peran guru penggerak dari Pak Febri adalah mencakup semua perannya, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi Pak Febri ini dia sudah mencakup peran dari guru penggerak, yang mana yang saya ketahui beliau ini dia juga menjadi founder dari komunitas terutama di daerah Pasaman. Ya, jadi kami juga banyak belajar dari Pak Febri ini. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan nilai dan peran guru penggerak yang sudah Pak Febri lakukan. Di antaranya adalah beliau menjadi narasumber dalam kegiatan IHT maupun workshop di sekolah, dan juga mendirikan komunitas belajar. Jadi komunitas belajar didirikan oleh Pak Febri ini yaitu komunitas belajar TIK, ya Pak ya. Informatika. Ya, informatika. Dan CS Pasaman. Ya, dan CBS Pasaman. Next. Nah, ini kekuatan nilai dari guru penggerak yaitu saya sendiri, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid yang sudah saya lakukan adalah seperti mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya, yang mana dalam kurikulum Merdeka kita juga menerapkan yang namanya pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak. Jadi ada anaknya video, audio, kinestetik. Lalu nanti saya kelompokkan anak tersebut sesuai dengan lalu mencocokkan model atau metode pembelajaran apa yang akan diterapkan. Lalu yang kedua adalah mandiri. Jadi mandiri saya juga mengikuti pelatihan untuk mengembangkan pemahaman saya, kompetensi saya di dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah kolaboratif. Jadi kolaboratif saya di sekolah ini juga sebagai wali kelas. Jadi saya juga bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu dan guru mata pelajaran mengenai permasalahan siswa, lalu juga bekerja sama dengan orang tua murid untuk perkembangan peserta didik. Selanjutnya. Nah, jadi peran guru penggerak yang saya miliki adalah menjadi pemimpin pembelajaran lalu mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi menjadi pemimpin pembelajaran di sini yang mana kita mengarahkan siswa lalu memenuhi kebutuhan siswa yang mana mereka bisa mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Lalu kita juga melakukan hal-hal yang menumbuhkan bakat dan minat peserta didik, diantaranya nanti ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang potensi dirinya. Next. Nah, di sini adalah kegiatan yang saya lakukan untuk sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, yang mana merancang pembelajaran yang bervariasi, lalu saling berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua. Karena
tugas tambahan saya adalah sebagai wali kelas. Next. Nah, di sini ada kekuatan nilai guru penggerak dari Pak Ade. Jadi diantaranya adalah berpihak pada murid, kolaboratif, dan inovatif. Jadi Pak Ade dia juga melakukan hal-hal yang berpihak pada murid. Di antaranya dia juga melakukan karena dia adalah seorang guru olahraga, maka juga sebagai pembina, pembimbing O2SN, ekstrakurikuler, jadi semuanya sudah dicakup oleh Pak Ade. Jadi Pak Ade dia juga berkolaborasi dengan rekan guru di sekolahnya. Jadi yang mana dia juga membimbing, contohnya adalah dalam pengelolaan kinerja, lalu mengikuti membantu guru-guru senior di sekolahnya, lalu memberikan ide-ide untuk kemajuan di sekolahnya. Next. Nah, jadi ini ada peran guru penggerak dari Pak Ade, yang mana adanya kepemimpinan murid dan mendorong kolaborasi. Jadi kepemimpinan murid dan mendorong kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Pak Ade ini diantaranya tadi sudah saya sebutkan adalah sebagai pembimbing ekstrakurikuler, lalu sebagai pembimbing O2SN, lalu melakukan hal-hal yang mendorong kerjasama dengan rekan-rekan guru untuk menciptakan kemajuan di sekolahnya, seperti menemukan ide untuk melakukan Asmaul Husna di sekolah, lalu untuk melakukan kegiatan wirid Yasin. Jadi hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh Pak Ade di sekolah pada waktu itu, dia ajak rekan gurunya untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan dari Pak Ade. Jadi Pak Ade ini dia pembina ekskul dan O2SN. Jadi dilihat dari kegiatannya, nah jadi sudah membawa peserta didik tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, jadi kegiatan berbasis kekuatan nilai dari anggota kelompok kami, maka satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kami pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan kelompok kami, maka berperan mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas dalam kegiatan komunitas belajar. Jadi komunitas belajar inilah yang kami pilih untuk nantinya yang akan kami kembangkan sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Next. Nah, jadi komunitas belajar ini adalah suatu kelompok pendidik yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi komunitas belajar ini intinya adalah berkolaborasi dengan para pendidik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama. Jadi intinya intinya untuk diri sendiri anggota komunitas dan juga untuk nantinya kemajuan di sekolah. Jadi alasan didirikannya komunitas belajar adalah sebagai wadah kolaborasi antara pendidik ini, mereka saling menuangkan ide atau gagasan, lalu memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Next. Nah, jadi strategi dari pelaksanaan komunitas belajar yaitu merintis komunitas, menumbuhkan komunitas, dan merawat berkelanjutan. Nah, jadi merintis komunitas, yang pertama adalah membentuk kepengurusan komunitas. Jadi nanti ada ketuanya atau adminnya, lalu sekretarisnya. Lalu yang kedua adalah mendaftarkan komunitas di platform mereka. Jadi ada alur setelah mendapatkan kepengurusan komunitas ini adalah mendaftarkannya di PMM. Lalu yang ketiga adalah mengajak rekan guru di sekolah untuk bergabung.
Jadi sebelum mengajak rekan guru harus yang pertama itu adalah membangun percakapan awal dengan kepala sekolah. Lalu nantinya untuk anggotanya tentu adalah rekan-rekan guru di sekolah kita sendiri. Lalu setelah itu adanya anggota, lalu dibuatlah pemetaan masalah dan solusi. Next. Nah, lalu selanjutnya adalah menumbuhkan komunitas. Jadi dalam mengembangkan komunitasnya, kita menyelenggarakan pertemuan daring maupun luring. Lalu mendorong dan mendampingi anggota komunitas untuk menerapkan hasil belajar. Jadi nanti juga ada semacam praktek dari komunitas belajar tersebut. Next. Nah, ini yang terakhir adalah merawat berkelanjutan. Jadi merawat berkelanjutan ada dua. Yang pertama adalah mengembangkan anggota menjadi penggerak komunitas. Jadi seiring berjalannya waktu, maka nanti kita akan menemukan anggota yang mempunyai potensi untuk menjadi penggerak yang kemudian diberikan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan dengan peran yang berbeda-beda sehingga memahami tantangan ke depan. Lalu yang kedua adalah menginisiasi kolaborasi dengan pihak luar komunitas. Jadi nanti seiring juga berjalannya waktu, kita juga dapat bekerja sama dengan pihak luar. Jadi tidak hanya anggota dalam nanti yang menjadi penggeraknya, tapi nanti dari luar. Yaitu hal ini juga bertujuan untuk mendorong anggota komunitas terlibat dalam proyek-proyek kolaborasi dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi kesimpulannya yang kami dapatkan adalah calon guru penggerak harus memiliki nilai dan peran dalam melakukan perubahan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah guru harus saling berkolaborasi untuk menciptakan pembaharuan dalam pembelajaran dan kemajuan sekolah. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lalu saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Bu Elsa Arsidah dan Pak Febri yang telah menayangkan karena Bu Elsa ada hal apa di kendala tadi. Baiklah Bapak Ibu, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 yang terdiri saya, Pak Febri dan Bu Elsa, di mana tadi Bu Elsa telah menjabarkan nilai-nilai penggerak dari masing-masing kami, kemudian telah memilih kami dan kami telah mesepakati memilih suatu kegiatan yang menurut kami amat penting, yaitu komunitas belajar. Karena kami lihat contohnya di kecamatan saya, untuk komunitas belajar ini ada tetapi belum berjalan maksimal. Makanya kami ambil materi ini bagaimana merintis komunitas, kemudian bagaimana menumbuhkan komunitas, dan bagaimana merawat keberlanjutan komunitas ini agar tetap berlanjut sehingga nanti guru-guru ini memiliki keterampilan atau profesionalisme yang mantap. Baiklah Bapak Ibu, itu paparan dari kelompok 2. Selanjutnya kami minta tanggapan dari rekan-rekan yang lain, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Kepada Bapak-Bapak Ibu kami persilahkan. Oke, silakan Bu Nelvirina, tanggapannya atau pertanyaan silakan. Terima kasih Pak Ade atas waktunya. Di sini saya lihat pemaparan dari kelompok 2 tadi luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Jadi ada 2 pertanyaan yang mungkin saya timbulkan di sini. Tadi Ibu presenternya Ibu Elsa menyebutkan ada mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kira-kira apa contoh kegiatan kita itu yang bisa menajamkan kepemimpinan dari murid kita itu sendiri? Apakah nanti bisa kita terapkan kepada ketua OSIS-nya atau ketua kelasnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk masalah komunitas belajar itu sangat bagus sekali. Cuman kami nanti ingin ada sejenis berbagi praktik baiknya lah Pak. Kalau sekarang kan masih sekedar pemaparannya. Kami minta
bagaimana caranya itu? Apakah mungkin mendaftarkan komunitas ke platform itu bagaimana teknisnya, sehingga nanti bisa kami adopsi juga untuk di sekolah kami. Karena memang jujur di sekolah kami belum ada sejenis komunitas belajar ini. Terima kasih Pak, sekian saja. Oke, terima kasih Bu Nelvirina. Bu Nelvirina ada 2 pertanyaan yang akan diajukan. Yang pertama, bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti mengenai komunitas belajar. Bu Nelvirina meminta bagaimana prakteknya cara mendirikan komunitas belajar ini. Untuk pertanyaan ini mungkin akan dijawab oleh kami keserahkan ke Pak Febri karena komunitas belajar ini Pak Febri yang jagonya nih, yang banyak kegiatan. Silakan Pak Febri. Baik, terima kasih Pak Dek. Diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nelvirina. Makasih Bu, luar biasa sekali pertanyaannya. Ini yang pertama Bu, terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Elsa tadi, di poin mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini salah satu nilai-nilai sebagai guru penggerak, salah satunya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Tadi yang Ibu Elsa sampaikan, Bu Nevirina sampaikan itu salah satu bentuknya. Artinya dalam apapun kegiatan di sekolah terutama, tentu kita sebagai guru atau fasilitator harus memberikan kesempatan kepada anak agar dia bisa mengambil peran-peran kepemimpinan, baik di dalam kelas maupun di dalam bentuk kegiatan-kegiatan lainnya. Bentuk contoh konkretnya ya bisa saja siswa atau kita sebagai guru memberikan kesempatan anak untuk memberikan pendapat, ide-idenya terkait dengan kegiatan-kegiatan misalnya yang akan dilaksanakan di sekolah. Kalau dia sebagai OSIS tentu sudah kita wadahi atau siswa untuk mengekspresikan dirinya untuk menyalurkan bakat minatnya sesuai dengan bidang-bidang yang ada di sana. Kemudian wujud dari kepemimpinan murid juga di sini kalau dari pendapat saya ya kita berikan tanggung jawab ke anak, kemudian memfasilitasi siswa di dalam menyelesaikan masalah-masalah atau nanti membuat keputusan secara mandiri. Kemudian juga bentuk dari mewujudkan kepemimpinan artinya kita sebagai guru tentu menghargai dari semua capaian atau prestasi yang diperoleh oleh siswa dalam berbagai bidang. Kemudian Bapak Ibu atau Bu Nelvi terkait dengan Kombel, tadi Bu Nelvi minta yang best practice atau praktik baiknya atau yang sudah dilaksanakan. Kalau di sini terkait komunitas belajar tentu yang pertama kita lihat dulu ya Bu Nelvi, komunitas praktisi ini di dalam atau internal sekolah kita dan juga bisa di luar. Kalau internal tentunya kalau kami saya sendiri di SMK 1 Lubuk Kaping di dalam bentuk komunitas praktisi ini tentunya nanti kita butuh diskusi dengan pimpinan terkait apa-apa saja tugas dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, bentuknya seperti apa, nanti kita tuangkan di dalam bentuk SK. Jadi di sekolah Bu Nelvi, SMK 1 Lubuk Kaping, itu masing-masing kelompok mapel itu sebagai membentuk komunitas belajar sendiri. Contohnya nanti ada guru produktif, kalau di SMK sesama guru produktif, kemudian guru umum juga seperti itu. Namun kalau ada kalanya nanti antara guru umum dan guru produktif ada bergabung atau saling mengisi nanti di kegiatan atau di acara-acara terkait dengan program yang sudah disusun di kelompok komunitas atau mapel tersebut. Jadi kegiatannya atau bentuk kegiatan bisa dalam bentuk diskusi, dalam bentuk berbagi praktik baik. Kemudian juga kegiatan ini dibuatkan action plan-nya atau rundown atau schedule-nya. Nanti seperti kelompok-kelompok mapel itu ke bagian koordinator
dari Kombel seperti ke wakil kurikulum itu memberikan jadwalnya. Kalau nanti seandainya kegiatan itu akan dilaksanakan daring, kita siapkan nanti di PMM di komunitas eh, jadwal kegiatannya, kemudian termasuk link dari webinar yang akan dilakukan. Jadi baik di dalam apa namanya di dalam sekolah atau di luar sekolah, ya prosedurnya hampir sama, Bapak Ibu. Komunitas juga didaftarkan di PMM. Kemudian kita di awal seperti sekarang nih di awal semester baru nanti diadakan pertemuan luring dulu dengan pengurus dan anggota komunitas, kemudian menyusun dari program kegiatan 6 bulan ke depan itu apa, bersifat luring atau daring, termasuk apa materi yang kita butuhkan, termasuk pihak-pihak yang akan kita libatkan, baik sebagai narasumber atau nanti yang membuka kegiatan. Jadi selain dari hubungan atau komunikasi atau apa namanya kesepakatan di dalam komunitas, juga kita nanti koordinasi Pak Ibu dengan kepala sekolah atau unsur pimpinan di mana kegiatan yang akan kita laksanakan. Contohnya kalau kegiatan komunitas secara luring dilaksanakan di SMK 1 Lubuk Kaping, tentu pengurus nanti menemui kepala sekolah dan menyampaikan dan langsung meminta beliau atau kepala sekolah itu membuka kegiatan kita. Begitu juga nanti di MGTIK Pasaman itu terdiri dari guru SMA, SMK, dan SLB Bapak Ibu. Jadi kegiatannya tidak hanya di satu tempat. Kemarin itu terakhir ada di SMA Rao, kemudian ada di SMA 1 Lubuk Sikaping, SMA 2 Lubuk Sikaping, dan tidak tertutup kemungkinan di sekolah-sekolah yang lain. Jadi tempat kemudian apa materi dan siapa yang akan dilibatkan itu sudah kita rencanakan di jauh-jauh hari dan kemudian kita sepakati dan juga alhamdulillah Pak Ibu manfaat dari kita semenjak adanya PMM dan ada webinar online bagi guru-guru di sekolah lain atau rekan-rekan di sekolah lain yang tidak berkesempatan hadir secara luring, mereka nanti atau kawan-kawan itu nanti akan bisa hadir di kegiatan daring. Artinya kegiatan kita yang 6 bulan ke depan itu nanti kita sepakati Pak Ibu, luringnya berapa kali, misalnya 3 atau 4, daringnya sisanya. Jadi nanti bagi kawan yang tidak berkesempatan atau berhalangan atau memang tidak apa namanya berbenturan jadwal PBM-nya dengan kegiatan komunitas, eh, mereka atau kawan-kawan itu bisa mengikutinya secara online. Nah, jadi secara garis besar seperti itu Bu Nelvirina. Jadi memang di komunitas ini membangun komunitas memang apa namanya harus eh, sepakat artinya harus kita bentuk dan kita buat kesepakatan